Merah putih berkibar tinggi, dari Sabang sampai Merauke bernyanyi. Satu mimpi yang tak pernah mati, Timnas Indonesia harga diri negeri. Suara tribun bergemuruh lagi, sorak Garuda tak pernah berhenti. Vietnam mulai panik, Thailand malah tantang Indonesia di final. Ini rencana besar John Hertman jelang Piala AFF 2026. Guys, ada yang menarik menjelang Piala AFF 2026. Saat Vietnam sibuk mempertanyakan keputusan AFF, Thailand justru terang-terangan berharap bertemu Timnas Indonesia di partai final. Pertanyaannya sekarang, sebenarnya apa yang sedang disiapkan John Hertman sampai bikin rival-rival ASEAN mulai bereaksi? Nah, di video kali ini kita bakal bahas semuanya. Mulai dari bocoran skuad Timnas Indonesia, peluang debut pemain naturalisasi baru, sampai alasan kenapa Vietnam merasa Indonesia mendapatkan keuntungan spesial dari AFF. Jadi pastikan kalian tonton sampai habis, karena ada beberapa fakta yang cukup mengejutkan. John Hertman saat ini benar-benar fokus menyusun kekuatan terbaik Timnas Indonesia untuk menghadapi Piala AFF 2026 yang akan digelar mulai akhir Juli. Mayoritas pemain memang berasal dari Super League Indonesia. Namun, Hertman masih membuka peluang memanggil beberapa pemain diaspora, terutama yang bermain di kawasan ASEAN maupun liga yang jadwalnya memungkinkan. Salah satu nama yang kembali mencuri perhatian adalah Sandy Walsh. Meski belum mendapatkan banyak menit bermain di awal musim bersama klubnya, pengalaman Sandy tetap menjadi modal besar untuk menjaga kestabilan lini belakang bersama pemain seperti Rizky Ridho maupun Jordi Amat. Sementara itu, kondisi Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan juga masih terus dipantau setelah sempat mengalami cedera. Hertman jelas tidak ingin mengambil risiko sebelum memastikan keduanya benar-benar siap. Yang paling menarik tentu soal daftar pemain naturalisasi. Luke Vickery dan Mitchell Baker kini sudah resmi menjadi warga negara Indonesia. Artinya, peluang mereka menjalani debut bersama Garuda di Piala AFF semakin terbuka lebar. Bahkan, proses naturalisasi Jordi Warman juga masih terus berjalan. Belum lagi muncul nama dua bomber senior asal Brasil, David da Silva dan Ciro Alves, yang juga dikabarkan masuk dalam pembahasan. Nah, disinilah keuntungan Indonesia mulai terlihat. Dengan jadwal pendaftaran pemain yang cukup fleksibel, Indonesia punya waktu lebih panjang untuk menyelesaikan proses administrasi para pemain naturalisasi. Dan ternyata, kondisi ini langsung mengundang reaksi dari negara-negara rival. Vietnam menjadi pihak yang paling vokal. Beberapa media di sana menilai perubahan jadwal Piala AFF dari akhir tahun ke pertengahan tahun dianggap menguntungkan Indonesia. Mereka bahkan menuding AFF seolah memberikan perlakuan spesial agar Garuda bisa tampil dengan kekuatan terbaik. Menurut mereka, Indonesia diuntungkan karena kompetisi domestik sedang libur, sehingga pemain Super League bisa fokus menjalani pemusatan latihan. Ditambah lagi, pemain seperti Luke Vickery dan Mitchell Baker yang juga memiliki jadwal kompetisi lebih longgar berpeluang langsung bergabung. Namun berbeda dengan Vietnam, Thailand justru memberikan respons yang jauh lebih santai. Pelatih Thailand bahkan mengaku senang karena tidak satu grup dengan Indonesia. Alasannya sederhana. Mereka berharap bisa bertemu Garuda di partai final agar tensi pertandingan benar-benar maksimal. Pernyataan ini tentu menjadi sinyal bahwa Thailand mulai melihat Indonesia sebagai salah satu kekuatan utama di Asia Tenggara. Meski begitu, Hertman tetap menegaskan bahwa gaya bermain Timnas Indonesia di Piala AFF kemungkinan akan berbeda dibanding saat menghadapi lawan-lawan kuat di level Asia. Alasannya cukup jelas. Skuad yang dibawa nanti mayoritas diisi pemain Super League dan beberapa wajah baru, sehingga pendekatan taktik tentu akan disesuaikan dengan materi pemain yang tersedia. Lalu bagaimana peluang David da Silva dan Ciro Alves? Menurut sejumlah pengamat, peluang keduanya memang masih ada, tetapi tidak terlalu besar. Usia menjadi pertimbangan utama. David sudah memasuki usia 36 tahun, sedangkan Ciro Alves berusia 37 tahun. Sementara Hertman dikabarkan lebih memprioritaskan pemain muda sebagai fondasi jangka panjang Timnas Indonesia. Di lini depan sendiri sudah ada banyak pilihan seperti Mauro Zijlstra, Jens Raven, Ramadan Sananta, hingga Mitchell Baker. Untuk sektor sayap, persaingan juga tidak kalah ketat dengan hadirnya Beckham Putra, Victor Dethan, Sadil Ramdhani, Egy Maulana Fikri, Witan Sulaiman, hingga Luke Vickery. Karena itu, peluang terbesar justru bisa datang dari Jordi Warman.
Usianya masih 27 tahun dan performanya bersama klub juga cukup stabil sehingga bisa menjadi tambahan tenaga di lini tengah. Meski demikian, keputusan akhir tetap berada di tangan John Hertman. Semuanya masih bergantung pada proses naturalisasi yang harus benar-benar selesai, serta hasil pemantauan langsung selama pemusatan latihan nanti. Yang pasti, Piala AFF 2026 akan menjadi ujian pertama Hertman membangun identitas baru timnas Indonesia. Ini bukan sekadar soal mengejar gelar juara. Sepak bola Asia Tenggara sekarang jauh lebih kompetitif. Vietnam masih kuat, Thailand tetap berbahaya, Malaysia terus berkembang. Sementara Filipina, Kamboja, Myanmar, hingga Timor Leste juga tidak bisa lagi dianggap enteng. Namun ada satu hal yang membuat Indonesia berbeda. Saat ini Garuda sedang membangun fondasi jangka panjang. Bukan hanya untuk memenangkan satu turnamen, tetapi untuk menciptakan tim yang mampu bersaing secara konsisten di level Asia. AFF mungkin hanya turnamen regional, tetapi dari sinilah mental juara dibentuk, karakter tim ditempa, dan identitas permainan mulai diuji. Kalau proses ini berjalan sesuai rencana, bisa jadi Piala AFF 2026 bukanlah akhir cerita. Justru inilah awal dari perjalanan yang jauh lebih besar bagi timnas Indonesia di era John Hertman. Nah, sekarang giliran kalian. Menurut kalian, siapa yang paling layak masuk skuad final timnas Indonesia untuk Piala AFF 2026? Apakah Luke Vickery dan Mitchell Baker harus langsung jadi starter? Atau justru masih ada nama lain yang lebih pantas? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Kalau kalian suka update seputar timnas Indonesia dan sepak bola Asia Tenggara, jangan lupa like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, dan bagikan video ini ke teman-teman kalian. Tapi tunggu dulu, masih ada satu hal yang gak boleh kita lupakan. Di atas kertas, Indonesia memang mulai diunggulkan. Kedalaman skuad semakin baik, pilihan pemain makin banyak, dan proses regenerasi terus berjalan. Tapi di sepak bola, nama besar tidak pernah menjamin kemenangan. Vietnam pasti datang dengan ambisi membungkam semua sorotan. Setelah ramai mengkritik jadwal AFF, mereka tentu ingin membuktikan bahwa mereka masih menjadi kekuatan utama di Asia Tenggara. Thailand juga tidak kalah berbahaya. Mereka mungkin terlihat santai di depan media, bahkan berharap bertemu Indonesia di final. Namun justru disitulah letak bahayanya. Mereka percaya diri karena tahu pengalaman bermain di laga-laga besar masih menjadi salah satu senjata utama mereka. Belum lagi Malaysia yang terus memperkuat skuad, Filipina yang semakin berkembang, Kamboja yang mulai berani memberi kejutan, hingga Myanmar dan Timor Leste yang bisa saja menjadi batu sandungan jika lengah. Artinya, perjalanan Garuda tidak akan semudah yang dibayangkan. Karena itu, John Hertman harus benar-benar cermat dalam memilih pemain. Bukan hanya mencari pemain dengan nama besar, tetapi pemain yang paling siap bertarung. Pemain yang mau bekerja keras selama 90 menit, disiplin menjalankan taktik, dan punya mental menghadapi tekanan ribuan supporter. Justru disinilah tantangan terbesar seorang pelatih. Siapa yang berani dicoret? Siapa yang akhirnya masuk skuad final? Dan siapa yang akan menjadi kejutan terbesar di Piala AFF 2026? Satu keputusan saja bisa mengubah jalannya turnamen. Yang menarik, jika seluruh proses naturalisasi selesai tepat waktu, Indonesia akan memiliki lebih banyak opsi dibanding beberapa tahun sebelumnya. Persaingan di setiap posisi akan semakin ketat. Tidak ada lagi pemain yang bisa merasa posisinya aman. Semua harus membuktikan kualitasnya. Dan kondisi seperti ini sebenarnya menjadi kabar baik bagi timnas Indonesia. Karena tim yang besar selalu lahir dari persaingan yang sehat di dalam skuadnya sendiri. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Apakah ini akhirnya menjadi momen Indonesia menguasai Asia Tenggara? Atau justru Vietnam dan Thailand yang kembali membuktikan bahwa pengalaman masih lebih berharga daripada materi pemain? Jawabannya akan kita lihat saat peluit pertama Piala AFF 2026 dibunyikan. Yang jelas, satu hal sudah pasti, sorotan ke timnas Indonesia kali ini jauh lebih besar dibanding sebelumnya. Bukan hanya dari supporter tanah air, tetapi juga dari media Vietnam, Thailand, hingga negara-negara ASEAN lainnya yang terus mengikuti setiap perkembangan skuad Garuda. Semoga semua persiapan berjalan lancar, tidak ada pemain yang mengalami cedera, dan siapapun yang nanti dipercaya mengenakan lambang Garuda di dada bisa memberikan segalanya untuk Indonesia. Kalau menurut kalian,
Apakah Indonesia sudah layak menjadi favorit juara Piala AFF 2026? Atau masih ada negara lain yang lebih pantas diunggulkan? Tulis prediksi skor final versi kalian di kolom komentar. Jangan lupa klik like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan update terbaru seputar Timnas Indonesia. Tapi ada satu pertanyaan yang sampai sekarang masih menjadi perdebatan di kalangan supporter. Apakah skuad yang akan dibawa John Hartman benar-benar cukup untuk mengangkat trofi Piala AFF? Kalau melihat komposisi pemain, sebenarnya kualitas Indonesia memang mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Persaingan di setiap posisi semakin ketat, tidak hanya di lini depan, tetapi juga di sektor tengah hingga pertahanan. Di bawah Mistar misalnya, persaingan dipastikan berlangsung sengit. Siapapun yang dipilih nanti harus mampu memberikan rasa aman bagi lini belakang, terutama saat menghadapi tim-tim yang mengandalkan serangan balik cepat seperti Vietnam maupun Thailand. Masuk ke lini belakang, Indonesia kini memiliki banyak opsi. Perpaduan pemain muda dan pemain berpengalaman membuat Hartman punya banyak pilihan untuk menyesuaikan strategi di setiap pertandingan. Begitu juga di lini tengah. Inilah sektor yang kemungkinan akan menjadi kunci permainan Timnas Indonesia. Kalau lini tengah mampu menguasai pertandingan, maka peluang Garuda untuk mendominasi penguasaan bola akan jauh lebih besar. Disinilah peran pemain-pemain yang memiliki visi bermain, kemampuan distribusi bola, dan etos kerja tinggi akan sangat dibutuhkan. Sedangkan di lini depan, persaingan bahkan bisa dibilang paling panas. Beberapa nama muda mulai bermunculan dan siap menantang pemain-pemain yang lebih senior. Situasi ini tentu menjadi kabar baik karena setiap pemain dipaksa tampil maksimal jika ingin mendapatkan tempat di starting 11. Namun sepak bola tidak hanya soal kualitas individu. Yang paling penting adalah chemistry antar pemain. Sehebat apapun sebuah skuad, kalau belum memiliki kekompakan, hasil akhirnya belum tentu sesuai harapan. Karena itulah pemusatan latihan nanti akan menjadi momen yang sangat penting. John Hartman bukan hanya ingin membentuk 11 pemain terbaik. Ia ingin membangun satu tim yang saling percaya, saling memahami, dan mampu menjalankan instruksi dengan disiplin tinggi. Kalau proses itu berhasil, Indonesia akan menjadi lawan yang sangat sulit dikalahkan. Dan mungkin, inilah yang mulai membuat negara-negara tetangga memberikan perhatian lebih kepada Timnas Indonesia. Mereka tahu bahwa Indonesia sedang berkembang. Mereka tahu bahwa proyek pembangunan skuad Garuda tidak lagi hanya berbicara tentang satu turnamen. Yang sedang dibangun adalah fondasi untuk beberapa tahun ke depan. Sekarang tinggal menunggu satu hal. Apakah semua rencana besar itu benar-benar bisa dibuktikan di atas lapangan? Karena pada akhirnya, sepak bola hanya mengenal satu ukuran keberhasilan. Bukan seberapa hebat prediksi sebelum turnamen dimulai, tetapi siapa yang mampu mengangkat trofi ketika kompetisi berakhir. Dan kita semua tentu berharap, kali ini Garuda bisa terbang lebih tinggi dari sebelumnya.